Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Deta dan selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan proses rekrutmen karyawan berbakat. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang proses rekrutmen. Sumber daya manusia akan membantu mempekerjakan jumlah karyawan tambahan yang diperlukan. Sumber daya manusia berusaha untuk memenuhi dengan menuliskan persyaratan pekerjaan dan mengiklankan posisi tersebut di surat kabar, situs web, ataupun di media sosial lainnya. Proses rekrutmen yang pertama yaitu pembukaan pekerjaan, yang kedua ada iklan pekerjaan, yang ketiga ada pekerjaan menawarkan ruang di situs perusahaan, yang keempat ada calonnya, yang kelima CV, yang keenam pembacaan CV dan peringkat kandidat, yang ketujuh ada wawancara, dan yang terakhir ada seleksi akhir. Proses rekrutmen selanjutnya yaitu beberapa catatan tentang resume. Yang dimaksud itu, meskipun perekrutan ini berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam praktiknya, biasanya seorang perekrut itu juga memiliki dua strategi, tergantung pada seberapa banyak pelamar yang mengirim resumenya. Jika sudah dirasa yakin, maka dilakukan pemilihan berdasarkan CV yang sesuai. Sebagai contoh, banyak sekali pengalaman kerja atau gelar yang tidak sesuai atau yang tidak relevan dengan apa yang perusahaan itu cari. Terus selanjutnya, mempekerjakan pelamar terbaik. Pelamar yang terpilih kemudian dievaluasi menggunakan sistem wawancara untuk memastikan track record para pelamar itu sendiri dan untuk mengetahui seberapa besar motivasinya dalam bekerja. Dan yang selanjutnya, penilaian dan umpan balik. Penggunaan asesmen ini banyak menimbulkan kontroversi juga. Ada dua teknik, yang pertama yaitu menjanjikan peluang di masa yang akan datang, dan yang kedua pengembalian rata-rata. Dari dua teknik ini sendiri bisa benar atau tidak, karena metode penelitian ini hanya dapat berfungsi jika ada pemahaman yang jelas berdasarkan posisi orang yang akan dinilai saat ini. Proses rekrutmen selanjutnya adalah kinerja metode rekrutmen. Beberapa metode rekrutmen diketahui memiliki validitas prediksi yang rendah. Metode perekrutan yaitu sikap dan motivasi kerja, wawancara berbasis perilaku, pusat penilaian, tes sampel kerja, pengujian kemampuan kognitif, tes kepribadian modern, data biografi atau CV, referensi, wawancara tradisional, dan instrumen kepribadian lama. Kombinasi yang direkomendasikan terdiri dari CV terstruktur dan wawancara terstruktur untuk memudahkan dalam membandingkan kandidat. Bagian dari wawancara mungkin digunakan untuk menguji keterampilan menggunakan wawancara berbasis perilaku. Selain itu, tes sikap dan motivasi kerja baik menggunakan teknik wawancara atau instrumen tes. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi akuisisi bakat. Akuisisi bakat yang efektif dimulai dengan strategi bakat yang baik. Organisasi juga menghadapi banyak pilihan tentang bagaimana mereka akan merekrut dan memperoleh bakat. Pada dasarnya, pilihan-pilihan ini dapat disaring menjadi 4 strategi dasar, yaitu apakah akan membeli, membangun, meminjam, atau mengikat bakat untuk merealisasikan strategi bisnis. Membeli strategi di sini adalah strategi di mana organisasi memutuskan bahwa bakat yang dibutuhkan ada di luar organisasi dan harus diperoleh untuk mewujudkan strategi bisnis.
Selanjutnya ada pembentukan strategi. Pembentukan strategi ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dari pembentukan strategi, yaitu membangun budaya. Membangun budaya ini yaitu untuk berinvestasi dalam sumber daya internal, memastikan bahwa budaya yang ada terus berkembang dan cara kerjanya mudah dipahami, terutama dengan calon pemimpinnya. Terus yang kedua ada kuantitas yang diketahui. Kemampuan kandidat internal biasanya sudah dikenal sebelumnya. Mengetahui kapabilitas sangat penting dalam mengisi peran kepemimpinan, di mana yang kita ketahui dalam kepemimpinan bisa sangat mengganggu atau ketika kapabilitas yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Nah, terus yang ketiga ada test driving. Di sini itu test driving itu mempromosikan dari dalam organisasi yang memberikan kesempatan bagi seorang karyawan untuk menunjukkan peran atau bakatnya. Nah, dan seringkali itu tanpa konsekuensi yang negatif. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari pembentukan strategi. Yang pertama ada durasi. Perlu waktu lama untuk membangun kapabilitas internal. Hal ini tuh berlaku untuk keterampilan kepemimpinan yang bergantung pada pembelajaran berdasarkan pengalamannya. Terus yang kedua ada persyaratan infrastruktur, yaitu untuk berkomitmen dari promosi dalam organisasi berarti memberikan kesempatan yang konsisten untuk terus berkembang. Dan yang terakhir, adanya rasa berhak. Dalam beberapa kasus strategi build ini akan menciptakan kesan antara karyawan bahwa mereka tuh berhak atas promosi meskipun mereka bukan kandidat yang paling memenuhi syarat. Strategi pinjam adalah strategi di mana organisasi menentukan bahwa celah bakat harus diisi dengan cepat tetapi durasi kebutuhan mungkin jangka pendek. Dalam kasus ini, organisasi harus mengakses bakat yang mampu untuk jangka waktu tertentu tanpa komitmen untuk pekerjaan jangka panjang atau permanen. Strategi pinjam efektif dalam situasi perusahaan berada dalam pasar yang dinamis dengan kondisi bisnis atau pesaing yang terus berubah. Kebutuhan akan bakat naik dan turun berdasarkan kondisi pasar, musim, atau strategi bisnis. Bisnis inti menyediakan tenaga kerja untuk bisnis lain yang kebutuhan bakatnya dinamis, dan perusahaan memasuki pasar atau bisnis baru dan perlu memindahkan bakat utama dari satu pasar atau bisnis yang ke yang lain untuk mempertahankan budaya. Strategi pinjam memiliki manfaat, yaitu pengendalian biaya, respon kilat, dan fleksibilitas tenaga kerja. Selain itu, strategi pinjam memiliki kekurangan, yaitu pasar kompetitif, dampak terhadap budaya organisasi, dan biaya program ekspatriat. Selanjutnya ada strategi mengikat. Strategi mengikat adalah strategi di mana organisasi berusaha untuk mempertahankan bakat dengan memberi penghargaan kepada pegawai karena tetap tinggal untuk periode waktu yang ditentukan. Metode umum untuk mengikat bakat adalah kontrak kerja, bonus retensi, program ekspatriat, tugas rotasi, dan tugas sementara. Pengikatan bisa efektif dalam situasi organisasi terlibat dalam merger, akuisisi, atau divestasi yang membuatnya sulit untuk mempertahankan bakat utama saat sinergi sumber daya manusia dieksplorasi. Organisasi berada dalam pasar yang sangat kompetitif, di mana bakat langka tetapi dapat dipindahkan dari satu organisasi ke organisasi lain. Selanjutnya, strategi mengikat memiliki kelebihannya, yaitu perlindungan, kompetensi, dan manajemen pengetahuan. Strategi mengikat juga memiliki kekurangan, yaitu biaya, membutuhkan rencana yang lebih jelas, dan dampak negatif terhadap moralitas secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.